Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullah, 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 wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan hingga akhir hayat. Mengawali khutbah ini, saya ingin berwasiat kepada kita semua tentunya untuk terus mengerahkan kemampuan, melakukan ketaatan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasanya perlu kita mengambil hikmah dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau ditanya, "Atuhibbinal maut?" Apakah engkau mencintai kematian? Faqalat, "Law asaitu adamiyan ma ahbabtu liqa'ahu khajalan minhu." Kalau aku durhaka kepada anak Adam, maka aku takut untuk bertemu dengannya. Jemaah sekalian berbahagia, maka pesan ini menjadikan sebuah informasi buat kita. Bila tidak menjadi orang-orang yang terus memanfaatkan waktu, bahkan telah beriring bergantian tahun, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, bertakwa hingga akhir hayat kita. Jemaah sekalian berbahagia, karena itu izinkan pada kesempatan kali ini saya mengemas sebuah tema khutbah kita, kedudukan orang tua di dalam Al-Quran. Ini menjadi penting karena keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah begitu sayang, begitu mengistimewakan kedudukan kedua orang tua. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kajiannya di masjid ini malam nanti akan disampaikan. Adalah seorang lelaki yang ditegur oleh Allah, paman kesayangan baginda Rasulullah. Tatkala beliau memeluk agama Islam, tetapi ibunya tidak memeluk agama Islam, dan kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia berkata, "Wahai ibuku, seandainya aku memiliki 100 nyawa, maka satu persatu keluar dari tubuhku, tetap aku akan memeluk agama Islam." Jemaah sekalian berbahagia, turunlah sebuah ayat yang berkaitan dengan ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bayangkan bagaimana Allah mengistimewakan kedudukan kedua orang tua, terkhusus seorang bunda. Kendati pun mereka durhaka, tidak menyembah Allah, maka Allah ajarkan dan perintahkan kepada setiap anak untuk tetap berbuat baik kepada mereka selama kehidupan mereka di dunia. Mereka yang durhaka masih tetap disayang oleh Allah untuk anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan bagaimana dengan kedua orang tua kita yang mereka ruku dan sujud, mereka berpuasa, mereka membaca Al-Quran. Bagaimana kedudukan mereka di dalam Al-Quran? Bahkan begitu memanjakan Allah kepada kedudukan seorang ibu, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran ketika Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sebuah ketentuan yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah menjadikannya anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan kepada ibunya dalam hal ini.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam terlahir, dijadikan oleh Allah adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk sholat dan membayar zakat selama hidup. Dan di dalam ayat itu juga diceritakan Allah telah menjadikan Nabi Isa seorang anak yang paling berbakti kepada ibunya. Jamaah sekalian berbahagia, kita punya ibu, kita punya ayah. Dan diceritakan di dalam Al-Quran, setiap ibu kita, bahkan mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh Sayyidah Maryam, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Fa'aja'ahal makhadu ila nakhlah qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maka tatkala rasa sakit hendak melahirkan menyebabkan Sayyidah Maryam bersandar kepada pangkal pohon kurma dan berkata, andai saja aku mati dan aku menjadi orang yang terlupakan. Begitu berat rasa sakit saat melahirkan. Dan itu ketahuilah wahai para jamaah, terjadi pada seorang wanita yang kita panggil ibu, terjadi kepada orang tua kita. Ini mengapa ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku selama di dunia? Apa jawab Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, 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 thumma abuka. Nabi Yuna Muhammad menjawab, ibumu, ibumu, ibumu yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari engkau wahai manusia. Bukan istrimu, bukan anak perempuanmu, bukan pekerjaanmu, bukan anak lelakimu, bukan teman dekatmu. Jamaah, dari mimbar mulia ini saya ingin menyampaikan, Nabi Yuna berpesan, selama kita hidup di dunia, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari perlakuan kita adalah ibu kita, wanita yang telah melahirkan kita. Dan boleh jadi mereka terjaga di waktu malam, tidak tidur semalam suntuk demi menjaga kita saat kita masih kecil. Jemaah sekalian berbahagia, ummuka, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Tidak cukupkah informasi tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah, ahli ibadah, ahli puasa, ahli bersedekah, tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya karena ada sebuah goresan luka yang telah dilakukan dengan tidak sengaja pada hati seorang wanita yang telah melahirkannya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah ceritakan perihal Nabi Ismail alaihissalam tentang ketaatannya kepada seorang ayah. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi malam hari saat aku tidur aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah olehmu wahai putraku, apa pendapatmu? Jemaah, Allah ceritakan tentang kebaktian seorang anak kepada ayahnya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, berkata Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Ibadallah, ayyuhan nas, bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan dan mengajarkan redaksi doa untuk kepada kedua orang tua. Kita akan temukan di penghujung surat Nuh ketika Nabi Nuh berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Allah ceritakan sebuah doa, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Apa maksud redaksi ayat ini bila bukan Allah ingin memuliakan kedudukan kedua orang tua di dalam Al-Quran? Bahkan cara berdoa, redaksinya Allah ceritakan di dalam Al-Quran, rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina. Jemaah sekalian berbahagia, maka bila engkau masih memiliki seorang ibu ataupun ayah, ada kesempatan masih engkau menyambangi syurgamu. Bila keduanya telah tiada, maka masih ada kewajiban untuk berbuat baik dengan mendoakannya dan bersedekah untuknya, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah sebab kelak anak-anak kita akan berbakti kepada kita semuanya selaku orang tuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله, dari mimbar mulia ini di hari yang tiada doa diucapkan kecuali Engkau ijabah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari semua dosa dan kesalahan kami. Ilahana, di tempat mulia ini kami juga meminta berikan ampunanmu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ilahana, muliakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Ilahana, bila saat ini kedua orang tua kami atau salah seorang dari mereka telah tiada, ya Rabb, dengan sifat Rahman dan Rahimmu kami mengemis, mengetuk
pintumu meminta kepadamu ya Rabb. Luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya, jadikan taman syurga. Ilahana, berikan kami kemampuan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ilahana, ya Maulana, catat kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ilahana, berikan kami keridhaan-Mu. Ilahana, berikan kami keberkahan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Kami juga meminta kepadamu ya Rabb, sudahkan segala wabah corona dan beserta fitnahnya ya Rabb. Selamatkan umat Islam ya Rabb. Ilahana, kepadamu kami meminta. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.